Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi bersama podcast Ngaji Seru. Saudaraku, akhir-akhir ini begitu banyak kasus yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Salah satunya adalah kasus bunuh diri antara asmara, harta, atau sang pencipta. Sesungguhnya kasus ini bukan kasus yang baru terjadi di negeri ini, melainkan sudah berulang kali. Dari tahun ke tahun kasus ini terus meningkat. Begitu banyak faktor tentunya yang mempengaruhi. Tentu kita harus mencari solusi dan apa penyebabnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber kita, Ustadz Ahmad, yang akan membahas apa sih sebenarnya penyebab kasus bunuh diri ini terus terjadi di negeri ini, dan bagaimana solusinya, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas semua ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lama ini kita tidak ngobrol bareng Ustadz. Iya. Ya, semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Amin. Oh ya Ustadz, kita telah mengetahui ya di berbagai media massa, entah itu media sosial atau berita, entah tertulis maupun visual, begitu banyak kasus bunuh diri yang terjadi di negeri ini. Dari gantung diri hingga lompat ke sungai atau bahkan menabrakkan diri ke kendaraan yang sedang melintas. Nah, mengapa Ustadz kasus ini kian hari justru kian bertambah? Kira-kira ini penyebab utamanya apa Ustadz? Ya, baik. Kondisi yang terjadi saat ini tentunya tidak lepas dari sistem yang berjalan di dunia ini, yaitu sistem kapitalis sekuler. Inilah yang menjadi penyebab utama kehidupan menjadi susah, ya. Kemudian orang mudah putus asa, ya. Karena sebagai hal, ya, sistem ini justru malah membuka ruang untuk maksiat, ya. Ya, misalnya berkaitan dengan judi online, ya, ataupun misalnya pinjaman online, ya, atau misalnya kaitannya dengan kehidupan yang serba bebas, ya, pergaulan bebas. Ini kan menjadikan kehidupan ini semakin rusak. Ketika manusia itu kemudian dihimpit berbagai permasalahan di dalam kehidupan, ya, mencari nafkah susah, itu kan. Kemudian kehidupan dalam berumah tangga, ataupun misalnya anak-anak muda pergaulan bebas, akhirnya kemudian terjadi kecelakaan. Apa yang terjadi? Mereka mencari jalan pintas, gitu kan. Sehingga kemudian karena putus asa, kemudian kehidupan yang menjadikan stres, ya, yang sangat tinggi, ini menjadikan orang mudah putus asa. Sehingga apa yang dilakukan akhirnya, ya, mengakhiri hidupnya, gitu. Jadi karena faktor utama adalah sistem, ya Ustadz, yang mempengaruhi bebasnya atau maraknya pinjaman online yang tidak disaring, gitu ya, sama pinjol, dan juga pergaulan bebas, ya. Nah, apakah dengan, ya, sebagian orang lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya atau nyawanya tadi, apakah urusan itu lantas bisa selesai Ustadz, kan itu? Karena ya tadi mungkin frustasi gitu. Akhirnya melakukan bunuh diri, mengakhiri hidupnya, menggadaikan nyawanya, ya kan? Menggadaikan hidupnya untuk entah kasus apapun, ya kan? Entah itu yang tentang asmara, percintaan, dan lain sebagainya. Apakah dengan mengakhiri hidup ini urusan selesai? Ya, kita sebagai seorang muslim tentunya kita
menyadari dan kita diajarkan bahwa kehidupan ini tidak hanya di dunia ya, tapi ada kehidupan yang abadi di akhirat. Nah ini yang kemudian orang tidak berpikir panjang ya, bahwa kehidupan nanti akan berlanjut ya. Jadi kehidupan tidak selesai gitu saja ya, urusan tidak selesai gitu saja ketika kita mengakhiri hidup kita itu kan. Ya, walaupun mungkin secara pribadi ya urusan dengan kehidupan di dunia ini selesai, tapi di akhirat kan masih panjang ya dan abadi. Dan tentunya misalnya terhimpit dengan pinjaman online, hutang tidak terbayar, ini kan juga justru malah meninggalkan masalah bagi keluarganya. Misalnya sebagai seorang suami ya, meninggalkan masalah bagi anak istrinya gitu kan. Ya. Dan mereka tentunya harus menanggung beban ya, hutang yang ditinggalkan itu. Nah ini kan tidak selesai urusannya, tapi ya masih panjang ya, gitu. Oh berarti ya memang nggak akan pernah selesai ya, justru ibarat kata ketika ada persoalan ditinggal ya, sampai kapanpun persoalan itu nggak akan bisa terselesaikan, justru malah menjadi beban bagi saudara atau keluarga yang ditinggalkan. Nah Ustadz, kenapa ini semua terjadi kan gitu? Apakah ada pengaruh dari lingkungan sekitar atau pengaruh juga dari pendidikan kan itu? Karena kita kan makhluk sosial, tentu setiap hari kita berbaur kan gitu, bermasyarakat. Nah apakah ada pengaruh juga dari lingkungan sekitar atau dunia pendidikan sebelumnya yang diraih kan gitu? Iya. Jadi memang namanya manusia itu kan makhluk sosial ya. Jadi sangat terpengaruh oleh kehidupan sekitarnya, terpengaruh oleh lingkungannya. Jadi besar sekali pengaruh dari lingkungan itu terhadap pribadi manusia itu ya. Kalau lingkungan itu baik, tentunya pasti akan menjadikan orang itu juga ikut baik gitu kan. Sebaliknya ketika kehidupan ini memudahkan bermaksiat, artinya kan berarti lingkungan itu lingkungan buruk. Nah ini kan tentunya akan berpengaruh pada kehidupan seseorang ya. Sehingga orang juga akan mudah sekali putus asa ketika mengalami berbagai persoalan yang sangat pelik dalam kehidupannya dan tidak mendapatkan pemecahan. Akhirnya yang dilakukan ya bunuh diri gitu kan. Nah ini kan tentunya ada pengaruh juga ya dari pendidikan ya. Sebagaimana kita pahami bahwa pendidikan sekarang itu kan sekuler ya, pendidikan sekuler yang memberikan pemahaman agama itu sangat minim sekali gitu kan. Nah ini kan sangat penting ya, bahwa pendidikan agama itu harusnya menjadi prioritas gitu kan, sehingga menjadikan manusia itu punya pegangan ya. Karena namanya agama itu kan menjadi aturan dalam kehidupan yang bisa dijadikan sebagai sandaran ya, dalam berperilaku gitu. Seperti itu. Berarti ini semua juga pengaruh dari keimanan seseorang ya Ustadz? Iya betul. Nah kalau kita berbicara berkenaan hal tersebut Ustadz, bagaimana Islam memandang hukum ya, melakukan bunuh diri itu sendiri hukumnya bagaimana kan gitu? Karena ya gitu, kalau kita melihat di beberapa negara, justru negara itu seolah-olah memberikan dukungan ya bunuh diri. Karena ada beberapa negara justru menyediakan tempat ya kan untuk bunuh diri, tujuannya mungkin agar tidak merepotkan tim SAR, pencarian dan lain sebagainya, itu kan ada. Nah bagaimana Ustadz dalam pandangan Islam ya, hukumnya bagaimana itu? Ya, kalau di dalam Islam kita memahami bahwa kehidupan ini ya, dunia ya, semuanya, langit dan bumi dan sisinya itu kan
semuanya milik Allah. Jadi harta yang kita miliki, anak, istri, semuanya titipan. Termasuk jiwa kita, diri kita itu amanah. Amanah yang diberikan oleh Allah pada kita. Supaya kita bisa memeliharanya, menjaganya dengan baik. Sehingga dalam hal ini bunuh diri ya, menghilangkan nyawanya sendiri itu bukan hak manusia. Sehingga itu diharamkan secara total ya, di dalam Islam ya. Sehingga Allah SWT itu berfirman ya di dalam surah An-Nisa ayat 29 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahimah. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih kepada kalian. Nah, ini kan Allah saja yang sebagai sang pencipta, yang sebagai pemilik sebenarnya itu kan sebenarnya berkasih sayang ya, kepada manusia. Tapi justru malah manusia itu dolim kepada dirinya sendiri gitu kan. Ya, termasuk juga di dalam hadis juga ditegaskan ya, yang dikenakan oleh Al-Jamaah di dalam kitabnya ya, hadis dari Abu Kilabah. Rasulullah SAW bersabda ya, man qatala nafsahu, barang siapa yang membunuh dirinya ya, bisyai'in, dengan sesuatu, niscaya akan di akhirat nanti diazab dengan sesuatu itu. Jadi barang siapa yang membunuh dirinya bisyai'in ya, dengan sesuatu, maka di akhirat nanti akan diazab dengan sesuatu itu. Jadi misalnya orang bunuh diri, gantung diri pakai tali gitu ya. Iya. Nah, nanti di akhirat akan dihukum, ya, diazab dengan tali itu. Atau misalnya menceburkan diri ke sungai, ya, nanti akan dihukum dengan kondisi seperti itu. Atau misalnya bunuh diri pakai pisau atau pakai belati atau pakai pedang misalnya, ya, nanti alat itu yang akan digunakan untuk azab bagi orang yang bunuh diri itu. Masya Allah. Wah, begitu luar biasanya Islam sebenarnya dalam melindungi jiwa manusia ya, saking sayangnya Allah pun mengharamkan hal tersebut, tetapi faktanya ya masyarakat masih melakukan. Nah begini Ustadz, semua ini kan memang sudah terjadi. Yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus-kasus ini siapa kan itu? Apakah masyarakat atau justru tatanan yang lebih tinggi yaitu negara? Karena kalau nggak ada yang bertanggung jawab atas kasus ini, tentu akan terus terulang kan gitu. Iya, betul. Jadi tentunya ini tidak lepas dari tanggung jawab negara ya. Karena yang harusnya memberikan regulasi itu kan negara, berkaitan dengan tatanan kehidupan ini. Ketika tatanan kehidupan ini kemudian melegalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti perjudian ataupun pinjaman online yang ribanya juga bahkan lebih banyak daripada pokoknya. Nah ini kan menjadikan kehidupan ini semakin sudah susah tambah susah gitu kan. Nah ini harusnya negara ya dalam hal ini harus memberikan regulasi yang sedemikian rupa sehingga kemudian setidaknya bisa meminimalisir ya terjadinya hal-hal yang tidak inginkan, termasuk dalam ini adalah bunuh diri gitu. Nah kalau ini tanggung jawab negara Ustadz, tentu ada peran lain kan gitu, di mana seharusnya ulama kan gitu. Karena seorang muslim tadi Ustadz sampaikan melakukan bunuh diri ini juga pengaruh dari keimanan seseorang ya. Ketika imannya
tipis atau bahkan hilang akan lalai kan gitu, Ya. sehingga melakukan bunuh diri. Nah sebenarnya peran ulama seperti apa dalam kasus ini? Apakah ulama hanya cukup berdiam diri, hanya mengajari baca mushaf atau bagaimana? Iya. Jadi peran ulama tentunya sangat penting ya di dalam kehidupan, karena ulama ini kan harusnya terdepan ya dalam mendidik umat ya, sehingga umatnya ini tidak kemudian menjadi umat yang rusak gitu kan. Dan kita ketahui bahwa keimanan ini juga sangat penting ya, sangat penting di dalam diri seseorang. Jadi kalau diibaratkan seperti kendaraan, iman itu seperti rem ya. Jadi kalau kendaraan itu tidak ada remnya, bagaimana? Walaupun sebagus apapun kendaraan itu nggak ada remnya, kita kan nggak mau pakai, Iya. ya, karena berbahaya gitu kan. Ya. Maka termasuk kita manusia ini harus punya iman, ya, sehingga punya rem ya di dalam kehidupan ini. Tidak kemudian seenak-enaknya, semau-maunya ya, sehingga ada remnya. Misalnya mau bunuh diri, akan berpikir 1000 kali ya. Ketika keimanan itu ada di dalam dadanya gitu. Tidak hanya bunuh diri ya, tentunya perbuatan-perbuatan maksiat yang lain pun juga pasti akan bisa dikendalikan ya, ketika iman itu kuat ya di dalam diri seseorang gitu ya. Nah, lantas bagaimana Ustadz solusi yang seharusnya diberikan kan gitu, agar semua ini itu nggak terulang? Karena kasus ini benar-benar memakan begitu banyak korban, bahkan dari berbagai segi usia kan gitu. Yeah. Masih remaja, tingkat SMP, bahkan SD ya, beberapa bulan silam itu karena nggak bisa bayar SPP juga akhirnya mengakhiri hidupnya kan gitu, meninggalkan surat. Terus remaja yang putus cinta ya karena asmara lebih memilih menggadaikan nyawanya. Yang sudah dewasa, yang berumah tangga rata-rata karena faktor ekonomi. Nah, lantas bagaimana Islam memberikan solusi atas semua itu? Iya. Berbagai persoalan kehidupan ya, ini sebenarnya kan kuncinya ya untuk mengatasi semua itu adalah tentunya dengan Islam ya. Islam yang diterapkan secara kafah tentunya ya, sehingga akan bisa mengatasi berbagai problema kehidupan ini ya. Ini kita pahami kehidupan sekarang ini kan rusaknya ya, penyebab utamanya adalah karena tidak diterapkannya Islam ini secara kafah dalam kehidupan. Karena ketika Islam itu diterapkan secara menyeluruh di dalam kehidupan, ini kan asasnya yang pertama itu kan ketakwaan individu. Ini ya yang harus terbentuk ya. Sehingga kemudian asas yang kedua adalah kontrol dari masyarakat. Ketika individu di dalam masyarakat itu mempunyai keimanan dan ketakwaan yang baik, ini akan menjadikan masyarakat itu saling kontrol, saling menasihati, kemudian saling menjaga, ya. Tidak kemudian cuek ya, individualis seperti kehidupan sekarang ini gitu. Iya. Nah, solusinya adalah dengan diterapkannya syariat Islam secara kafah atau menyeluruh di dalam lini kehidupan Ustadz. Tapi memang negara kita saat ini masih mengadopsi ideologi sekulerisme. Nah, untuk negara saat ini solusi yang mungkin secara singkat itu apa Ustadz? Apakah negara juga harus menghentikan ya semua pinjol, judol dan lain sebagainya itu Ustadz, agar ya, karena yang paling banyak menjerat rata-rata itu kan gitu, pinjaman online dan judi online kan gitu, seolah-olah negara ini pun juga melindungi kan gitu. Nah, apakah negara harus menutup atau memberikan ruang yang luas dilegalkan atau bagaimana? Iya. Jadi tadi kalau
penerapan Islam secara totalitas itu kan solusi ini ya yang jangka panjang ya, solusi jangka panjang, dan insya Allah akan bisa menutup ya. Tentunya tidak hanya berkaitan dengan bunuh diri, tapi akan bisa menyelesaikan seluruh permasalahan kehidupan. Cuma kalau untuk kondisi saat ini ya, solusi jangka pendeknya tentunya negara harus punya kemauan yang besar ya, political will gitu kan. Harus punya political will, kemauan yang besar untuk memberantas hal-hal yang membuka peluang untuk bermaksiat, termasuk perjudian. Ini ya harusnya kan punya regulasi yang memang bisa memberikan sanksi yang bisa memberatkan, sehingga kemudian orang itu akan kapok gitu kan. Termasuk misalnya pinjaman online. Ini kan rata-rata pinjaman online ilegal ini. Nah, tapi justru malah kelihatannya negara itu tidak berdaya itu kan. Nah, ini kan tentunya solusi jangka pendeknya ya untuk kondisi sekarang ini ya, hal-hal itu negara harus punya peran. Pemerintah tadi harus punya political will ya, kemauan yang kuat untuk memberantas itu gitu. Ya, mudah-mudahan ini semua segera berakhir dan pemerintah atau negara memiliki taring untuk membasmi sumber-sumber kemaksiatan itu, termasuk judol dan juga pinjol. Walaupun negara kita saat ini bisa dikatakan taringnya sedang patah karena masih kalah dengan pemilik modal atau para pengusaha, entah pengusaha judi ataupun pengusaha pinjaman online. Terima kasih Ustadz atas ilmunya yang begitu bermanfaat tentunya bagi kami. Sebelum diakhiri Ustadz, ada pesannya mungkin ya, pesan-pesan untuk teman-teman ya, untuk kita semuanya yang di studio maupun di luar. Ya, baik ya, bagi teman-teman semua para pengemban dakwah ya, mari kita bersama-sama ya untuk istiqomah ya di dalam jalan dakwah ini ya, sehingga kemudian insya Allah ya sistem Islam ini bisa segera diterapkan secara kafah di dalam kehidupan ini. Demikian. Baik pemirsa, sesungguhnya dengan mengakhiri nyawa tidak akan pernah bisa mengakhiri problematika yang terjadi. Justru akan menambah masalah, meninggalkan beban bagi keluarga yang ditinggalkan. Mari kita kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Sungguh setiap persoalan pasti ada jalan keluar, selama kita mau berusaha untuk merubah diri menuju jalan yang lebih baik. Akhirul kalam dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.